Assalamualaikum. Kali ini izin pengalaman nyata nih ya, testimoni pengalaman istri saya. Sebelumnya mesti dicariin foto dulu nih. Nggak ketemu yang detail sama kartun kita, ya udah nih diminta dibikinin sama AI dulu. Hasilnya seperti ini nih, diupdate oleh dua anak. Agak mirip tapi nggak persis. Nggak apalah ya. Dan dengan mengingat bahwa anak-anaknya itu udah pada brewok kayak gitu, nggak usah ditanyain lagi umurnya, nggak mungkin lah. Umurnya masih 40-an ke bawah. Nah, setelah soal foto dan umur, yuk kita mulai obrolannya. Walaupun bukan sepenuhnya contoh teladan ya, semoga ini bisa jadi referensi untuk dibanding-banding buat yang niat mau healing jangka panjang juga, tapi ngeri sama yang berat-berat. Nah, kalau ada yang mau koreksi atau kasih saran, welcome juga. Terima kasih sebelumnya. Dari sisi rentang waktunya, ini terjadinya 6 bulan ya. Di Alkisah dulu itu medical check up pertama 12 Desember 2023. Pas ngelihat hasilnya, waduh, kok banyak raport merah nih. Teruslah istri saya itu bertekad untuk memperbaiki, tanya sana sini sama dokter, sama saya yang amatiran ini. Habis itu terus praktek. Andalan utamanya itu diet rendah gula karbo junk food sama fasting. Fastingnya ringan juga, ayo mulpir lah ya. 3 hari omat yang sebulan sekali, 3 harinya berturut-turut. Biasa lah ya. Di awal-awal itu semangat 45. Dan begitu ngelihat progres yang cukup nyata, berat badannya turun, makin semangat lah istri saya. Tapi lah ini, begitu udah agak lama terus kendor, agak berpuas diri nih. Setting D-nya jadi agak sering atau bisa dibilang ini ujungnya jadi angin-anginan. Nah, ini bukan tipikal ya. Kecuali kalau ada masalah yang berat banget atau menimbulkan pengalaman traumatik itu, jarang sih yang bisa kenceng terus itu sampai berbulan-bulan. 6 bulan tuh ya kalau dikasih enak itu bisa terasa cepat. Tapi kalau mesti mendisiplinkan diri, sebulan aja itu bisa terasa lama banget. Manusiawi lah ya. Hasil perbaikannya terus gimana? Nah, 6 bulan berlalu, 22 Juni kemarin istri saya medical check up lagi. Gini nih kira-kira hasilnya. Pertama, berat badan. Oh kalau yang ini lumayan nih ya. Dulunya itu 66, 67. Sesekali nyaris 68. Cuma sempat di bawah 66 itu bentar aja tuh waktu tepar kena COVID. Nah, sekarang itu lumayan turun beneran tuh. Walau fasting dan diet gula karbonya angin-anginan. Ini atas saudara-saudara, berat badan bisa turun ke antara 63, 62. Terus sekarang naik dikit ke 63,5 gitu deh. BMI-nya dengan sendirinya itu juga membaik. Dulunya itu 25,1 alias 25, tipis lah gitu ya. Sekarang BMI-nya jadi 23,6. Tinggi badannya 164, bobot 63,5 ya oke lah. Terus nyambung juga lingkar pinggang atau lingkar perut itu juga membaik. Dulu sih nggak terlalu dicatat ya. Tapi sempat kecatat 91 cm lebih gitulah ya. Alias kalau dibagi dengan tinggi badan rasionya 0,55 lebih. Nah, sekarang nurun rasionya jadi sekitar 0,53an. Alias lingkar perutnya itu nurun sekitaran 4 cm lah gitu. Itu yang pertamanya tuh ya, terkait perbaikan postur dan berat badan. Yang keduanya, yang kerasa banget itu membaik tensi darah. Hipertensinya itu dulu muncul pasca COVID, tahu deh. Mungkin obatnya kelewatan atau apa, itu cerita untuk hari yang lain. Atasnya itu bisa sampai 160-an tuh. Bawahnya 100 lebih juga. Dikasih obat pun itu relatif susah nurun. Sempat ditolak vaksinasi COVID beberapa kali. Tapi setelah fasting dan diet tadi, tensinya itu membaik. Jadi relatif normal lagi. Terus-terusan normal, alhamdulillah. Sekarang atasnya antara 120, 128 kayak gitu. Dan bawahnya pun antara 80-85 saja. Relatif aman terus. Obatnya jadi lebih banyak standby aja tuh. Sekedar untuk jaga-jaga, sementara tensinya dicek aja terus secara rutin. Nah, cuma dari sisi asam urat, ternyata itu nggak terlalu berkeming ya. Nah, ini beda cerita lagi sih emang. Kapan-kapan kita bisa obrolin khusus soal asam urat. Idealnya ya, untuk mama seperti dia, skornya itu harusnya di bawah 5,7. Tapi, dulu itu skornya 6,8. Juni kemarin, 6 bulan berlalu, nggak terlalu berubah ternyata. Nurun sih nurun, tapi tipis bener nurunnya ke 6,7. Masih PR nih. Harusnya ini usaha-usaha healing dikencengin lagi, tambah curus ya. Mungkin kualitas tidur perlu ditingkatkan, atau ditambah tidur kayak Lola di waktu duha. Nah, cuma sosialita nih, kalau kebanyakan tidur hari-harinya bisa kurang seru nih. Tahu deh. Marka lain, gula puasa. Ini nurun ya, tapi masih rada tinggi sih. Mestinya di bawah 100, kemarin masih 102. Tapi dulunya itu 112 loh, lebih tinggi lagi.
gula jangka panjang yang direpresentasikan oleh HbA1c itu juga belum di bawah 5,7. Masih 5,9 Juni kemarin, tapi itu sudah sangat lumayan dibanding Desember yang lingkring di angka ngeri 6,6%. Nyata benar sih, kalau serius ngurangi gula karbo, ngurangin buah-buahan manis, jus, asupan fruktosa, walau angin-anginan itu lumayan. HDL kolesterol dulunya udah lumayan sih kalau ini ya, udah di atas 40-an. Sekarang skornya 53 per Juni. Desember sebelumnya ternyata skornya juga 53. Tapi kalau trigliserid ini masih kurang mantap. Di hari-hari terakhir menjelang check up itu memang rada kelewat bebas kali ya. Kebanyakan cheating day. Skornya belum di bawah 150. Masih 183 Juni itu. Walau begitu mendingan dibanding Desember sebelumnya yang lebih parah di skor 209. Nah, kalau gula tinggi, trigliserid tinggi, ini perlu dicek kolesterol total. Ternyata tinggi juga, astagfirullah. Risikonya jadi lumayan nih. Dulu 278, sekarang 243. Turun dikit, tapi masih di atas 210, yaitu titik relatif aman untuk yang gula tinggi dan trigliserid tinggi, walau alam. Rasio trigliserid HDL ini juga jadinya belum oke. Masih di atas 2, yaitu di 3,4-an. Check up Juni, tapi ini jauh lebih mending dibandingkan Desember yang 3,94, hampir 4 kali. Indeks trigliserid glukosa itu juga belum oke. Mestinya yang terbaik di bawah 4,49, borderline 4,49 sampai dengan 4,6. Nah, di atas itu masih kehitung pradiabetes, diabetes atau resisten insulin. Kalau di atas 8,5 itu bahkan indikasi fatty liver yang parah. Nah, istri saya masih 4,9, lebih dikit. Tapi kalau dibanding dulu lumayan sih. Dulunya itu 5,03. Masih kehitung resisten insulin nih sampai sekarang. Tapi insya Allah rada menipis dan nggak condong ke fatty liver yang parah. Gitu aja deh kira-kira hasilnya. Kalau ringkasnya bisa dibilang ini nyaris semua marka itu mengalami perbaikan. Tapi membaik bukan berarti sudah baik solid, astagfirullah. Nah, cuma dengan mengingat bahwa usahanya selama ini kelas angin-anginan, insya Allah ini jadi memberi semangat ya. Kalau diterusin, lebih diseriusin, kombinasi jurus-jurus lain yang baik-baik, semoga ini bisa lebih membaik lagi. Konsep idenya kayaknya udah bener nih. Bismillah lah ya. 6 bulan atau 12 bulan ke depan mestinya bisa dicek lagi. Untuk sekarang segini dulu. Terima kasih.